warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Ya, dalam video ini saya akan membahas mengenai kenapa para lulusan teknik susah kaya. Ya, kenapa para lulusan teknik susah kaya? Meskipun banyak juga yang menjadi motivasi, termasuk saya adalah saya terjebur ya di dunia teknik ini untuk mencapai prosperity, mencapai kemakmuran. Namun ternyata banyak ya yang saya perhatikan bahwa banyak juga gitu ya, mungkin 50% lah ya, 50-50 ya, yang tidak sejahtera dalam tanda kutip. Tidak sejahtera ini maksud saya, kita jangan bicara juga, kan banyak juga orang yang bilang uang bukan segalanya, padahal segalanya butuh uang. Kalau misalkan mau bilang uang bukan segalanya, pastikan Anda punya uangnya dulu baru ngomong gitu ya. Nah, jadi yang ini jadi pengalaman saya juga ya, untuk saya melihat, mengamati beberapa insinyur-insinyur ya yang yang bekerja dan begitu aja kehidupannya. Nah, di sini di video ini saya ingin memberikan tips ya, memberikan masukan juga yang saya lakukan. Artinya kita sama-sama di sini belajar untuk menjadi lebih baik, dan ini merupakan sebuah saran, tadi saya bilang masukan juga untuk teman-teman ya yang mungkin sekarang masih kuliah ataupun sudah lulus ya. Ini tidak usah saya catat lah ya, langsung saya paparkan aja gitu ya. Saya langsung kasih tahu aja nih di video ini, jadi saya nggak pakai catatan, saya langsung aja gitu ya. Nah, yang pertama, kebanyakan insinyur atau lulusan teknik lah ya, mereka menggunakan otak kiri terlalu banyak otak kirinya. Jadi memang orang-orang teknik itu kan identik dengan perhitungan, matematika, fisika gitu ya. Nah, itu identik dengan otak kiri yang menggunakan logika analitis ya. Nah, sedangkan non teknis biasanya itu mereka yang biasanya sekarang sudah di top level manajemen dan sebagainya, itu mereka sudah di luar dari teknis. Biasanya mereka sudah melampaui teknis, sekarang ke non teknis yang memang lebih ke manajerial, manajemen, lebih ke omset, lalu lebih ke marketing dan sebagainya. Nah, kebanyakan dari kita yang tidak belajar penggunaan otak kanan ataupun kita belajar non teknis itu sulit untuk kita mendapatkan nilai lebih atau kita mendapatkan uang yang banyak gitu. Makanya kita tidak heran kalau di perusahaan-perusahaan seperti supplier, lalu perusahaan-perusahaan lain yang memang di bidang teknik, namun kenapa kok engineer-nya itu di bawah gajinya daripada marketingnya. Nah, ini yang teman-teman perlu sadari, bahwa dalam pekerjaan, dalam pengembangan diri, ketika kalian sudah di level otak kiri yang sudah maksimal, artinya sudah jago di teknis, sebaiknya kalian jangan alergi dengan non teknis ya. Jangan kalian alergi dengan manajemen dan keuangan lalu administrasi, karena itu merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan kalau kalian ingin sukses ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya bilang tadi, kebanyakan alergi terhadap marketing itu salah satunya. Banyak juga yang di bidang kita sebut branding image, lalu personal branding. Jadi branding kita punya apa yang bisa kita hasilkan, lalu juga personal branding, kita orang tahu siapa kita siapa, pekerjaannya apa. Nah, tapi kalau misalkan biasanya kan kita ini susah ya untuk kita jualan gitu, dan juga malu untuk kita jualan, untuk kita marketing. Kita alergi terhadap marketing, tahunya kita atau sales penjualan, karena kebanyakan itu cuma sales segala macam. Gua dong ya kan, engineer misalkan ya kan, orang-orang terpilih misalkan seperti itu. Padahal
Ketika kita tidak alergi terhadap marketing, kita belajar terhadap personal branding, kita belajar terhadap branding image, kita apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita jual segala macam, itu akan menjadi nilai plus. Makanya ada yang bilang teknik ya ditambah dengan manajemen itu bakal jos gitu, bakal jos ya kan. Nah itu kebanyakan ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin mendapatkan penghasilan lebih, coba belajar dan tidak alergi terhadap marketing atau sales, terutama bagian-bagian yang di keteknikan. Selanjutnya, kenapa lulusan teknik tidak kaya-kaya? Yang pasti gaya hidup juga, gaya hidup yang yang tidak bisa mengkontrol ataupun memanage keuangan secara baik. Ini sebenarnya lebih ke habit juga ya, dan juga memang ini lebih ke gengsi juga sih, gengsi juga. Kebanyakan orang itu kan dia gaji, misalkan fresh graduate, gaji misalkan awal fresh graduate kan biasanya gaji 3.500.000 misalkan sampai dengan 5 juta misalkan, gaji awal-awal baru lulus itu. Nah kebanyakan mereka ini gengsi kan, baru lulus kan biar kelihatan temennya itu, biar kelihatan wah gitu kan. Nah akhirnya mereka dengan gaji yang kecil itu mereka nyicil apa, nyicil iPhone misalkan, iPhone Pro Max, iPhone 11 gitu kan ya kan, iPhone 11. Saya aja masih pakai iPhone 10 gitu kan, ini udah pakai iPhone 11, wah paten juga ya kan gitu. Tapi nggak masalah sih sebenarnya kalau misalnya itu memang dia nabung gitu kan. Tapi kebanyakan sih mereka ini kredit ya kan. Nah, lulus itu kredit, akhirnya apa? Akhirnya uang yang gajinya mereka ini habis buat cicilan. Nah ini sebenarnya saya juga pernah mengalami nih, makanya susah tuh ya kan. Nah susah, udah alergi terhadap jualan, marketing ya kan, kerjanya cuma satu saluran doang, nggak punya sampingan atau yang bisa sambil dia kerja gitu kan menghasilkan. Ini yang agak susah. Gaya hidup juga glamor, habis habis dari kantor nongkrong di Starbucks misalkan. Nah ini yang buat orang-orang teknik ini atau insinyur ini nggak kaya-kaya gitu. Nah, selanjutnya kita terlalu terfokus pada training atau seminar-seminar yang berhubungan dengan keteknikan. Memang secara langsung bagus itu untuk meningkatkan karir kita. Misalkan kita karyawan, kita memiliki kemampuan yang akan meningkat ya kan, upgrade skill. Tapi itu saya bilang tadi, kenapa sih nggak coba kalian berbeda dengan yang lain? Jangan cuman ikut seminar. Saya nggak melarang kalian ikut terlalu banyak seminar-seminar itu, seminar training teknikan ya. Tapi kenapa kalian nggak coba untuk ikut seminar atau coba untuk mendengarkan motivasi setiap pagi atau setiap sambil kerja itu kalian mau coba dengarkan di luar dari teknik lah. Jadi supaya mindset kalian ini berkembang. Apalagi coba kalian untuk mendengar atau mengikuti seminar yang berhubungan dengan bisnis, penjualan ya, bisnis marketing atau penjualan sebagainya itu. Coba jangan terpaku di di bidang kaliannya aja gitu. Itu yang membuat kalian susah nantinya untuk keluar dari zona kalian, karena di awal kalian sudah terlalu di situ gitu. Maksud saya itu jangan juga kalian nggak ada pengembangan di bidang lain gitu. Itu bahaya sekali ketika kalian di PHK atau kalian ya kayak sekarang nih kan corona ini. Nah, kalian misalkan pengawas nggak ada proyek misalkan, nggak ada, kalian di PHK, itu gimana coba kalian nggak punya keahlian di bidang lain? Memang bagus, memang kita itu perlu dapat punya satu atau dua keahlian yang spesialis ya kan. Namun kita juga harus memiliki kemampuan lain gitu, supaya paling tidak kayak misalkan PDAM itu punya kerannya banyak gitu loh. Jadi PDAM yang satu sumbernya nih, airnya nih mati ya, dia punya sumber lain. By the way, ini kita lewat jalan jelek banget nih teman-teman nih, lagi ngecor jalan nih. Makanya saya bilang tadi kan tuh, saya bilang tadi nih, ini kalau udah mau akhir tahun ini pasti jos nih, macet terus nih jalan nih kan. Lihat tuh, ini keruk nih, ini jalan nih, kita lihat ini rigid pavement, ini jalan beton, dia langsung sampai subgrade nih. Kalau kita lihat nih sampai subgrade, dia langsung hilangkan semua nih. Nanti sama dia dikasih base course-nya lagi nih, fondasinya dibuat lagi nih, baru dicor lagi nanti sama dia
pakai beton ini. Ya ini makanya buat macet tadi. Waduh becek banget lagi nih. Ya sayang banget ya. Gimana ini? Wah ini sedikit nih. Ini saya sama tim saya nih mau yang mengantarkan saya meeting nih, ya kan? Ini Mas Aan. Ini masih single juga nih, ya, tapi dia katanya udah punya. Ya mau kenalan ya. Yang tadi cewek-cewek tadi ya. Boleh kenalan ini. Cuman dia udah katanya dia udah setia katanya. Ya. Setiap tikungan ada. Oke teman-teman. Ya kalau saya rangkum ya, yang membuat insinyur ya kan lulusan teknik tidak kaya-kaya itu ya, yang pertama terlalu mengandalkan otak kiri, otak kanannya tidak diasah ya. Yang kedua, alergi terhadap marketing, alergi terhadap personal branding, alergi terhadap branding image ya, kebanyakan seperti itu. Terus gaya hidup, kebanyakan cicilan, gengsian. Nah, terus yang selanjutnya, yang terakhir tadi ya, itu belajar yang itu aja. Jadi yang di bidangnya dia aja, dia nggak mau belajar hal-hal lain yang bisa mengembangkan diri dia ya. Jadi belajar itu aja gitu maksud saya. Nah, cobalah untuk belajar yang di luar dari teknis ya, di bidang bisnis gitu kan. Jadi supaya punya cakrawala berpikir ya, mindset berpikirnya itu lebih luas dan tidak monoton begitu-begitu aja. Jadi punya keran banyak juga gitu. Cobalah kalian untuk berbisnis di luar dari pekerjaan kalian. Oke, demikian video saya. Bila ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and comment. Klik tombol subscribe ya, jangan lupa subscribe juga untuk mensupport saya. Jadi saya semangat nih ya. Kalau saya lihat ini sekarang subscribernya udah 3030-an. 3030-an. Nah, ya kan. Kalau teman-teman support channel ini, saya akan rajin upload terus nih, ya kan. Semangat dong ya kan, karena yang sudah subscribe itu 3000-an. Meskipun yang view cuman berapa ratus gitu ya. Cuman ya kalau ini di up terus kan channel ini bakal cepat berkembang ya. Semoga kita sukses dunia dan akhirat. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.